Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji tiap bulan tuh kayak numpang lewat aja, baru masuk, udah keluar lagi buat bayar ini itu. Apalagi kalau gajinya UMR, rasanya kayak mau nabung gimana, buat hidup aja pas-pasan. Tapi tenang, hari ini kita bakal ngobrolin psikologi keuangan. Gimana caranya ngatur gaji UMR supaya nggak cuma cukup, tapi bisa nabung, tumbuh mindsetnya, dan pelan-pelan berkembang menuju sukses. Dalam psikologi keuangan, yang paling penting bukan cuma angka, tapi mindset kita. Banyak orang gajinya besar, tetapi tetap aja nggak punya tabungan. Sebaliknya, ada juga yang gajinya kecil, tapi bisa loh pelan-pelan berkembang. Bedanya ada di pola pikir. Apakah kita jadi budak uang atau kita yang ngatur uang? Mindset dasarnya, gaji bukan buat dihabisin, tapi buat diarahin. Jadi bukan masalah berapa, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kalau gaji UMR berarti memang terbatas, tetapi bukan berarti nggak bisa diatur kan? Ada beberapa langkah psikologis yang bisa dicoba untuk dipraktekkan. Jadi yang pertama, kita harus ngapain sih dengan gaji UMR kita? Harus pisahkan langsung. Saat gajian, sisihkan minimal 10%-nya buat tabungan atau istilahnya dana darurat. Jangan tunggu sisa, karena biasanya nggak ada sisanya kan? Biasanya gitu. Jadi begitu gajian langsung yang 10%-nya kita sisihkan. Itu minimal ya. Kita ambil 10%-nya dari gaji kita. Nah, berikutnya bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini tricky ya, karena otak kita sering salah menganggap pengen sebagai butuh. Kemudian gunakan amplop atau e-wallet terpisah, atau ya dompet yang buat mengatur uang itu kan ada kan ya, buat pos-pos. Jadi dibuat plot-plotnya gitu. Yang ini item-itemnya yang buat belanja sekian, buat transport sekian, tabungan atau hiburan. Nah, jadi cara ini bisa bantu otak kita lebih disiplin. Selanjutnya, kita bisa kasih ruang buat diri sendiri. Jadi, jangan terlalu kaku. Kalau semua dipotong buat bayar kewajiban, kamu nanti malah stres. Hiburan kecil tetap perlu kok, nggak apa-apa. Yang penting kan hiburannya nggak setiap hari kan. Nah, mindset, gimana caranya supaya mindset kita bertumbuh? Dari cukup ke lebih. Kalau cuma mikir gaji UMR, itu sama dengan pas-pasan. Pasti otak kita bakal otomatis berhenti cari jalan keluar. Nah, disinilah pentingnya growth mindset. Coba kita ubah pertanyaan dari kok gajiku segini aja menjadi gimana caranya aku bisa tambah income atau skill baru. Nah, sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Kita harus bisa memulai belajar skill tambahan, bisa freelance, jualan kecil-kecilan, atau bisa ikut kelas online yang bisa menambah wawasan kita. Nah, ingat, menambah skill atau investasi yang bisa ngasih hasil di masa depan. Jadi skill itu
investasi kita di masa depan ya. Dan jangan remehkan kebiasaan kecil. Misalkan nabung 500.000 sebulan, setahun udah berapa? Bisa 6 juta kan? Nah, itu modal. Dari modal kita bisa buka usaha. Dari usaha kecil bisa berkembang besar. Step by step. Jadi psikologi sukses itu proses ya, bukan instan. Terkadang kebanyakan orang kita tuh pengen cepet-cepet sukses ya, pengen cepet-cepet sukses secara instan. Padahal kebanyakan orang-orang sukses itu berproses, dan prosesnya itu ya tidak secepat kilat gitu. Itu proses yang panjang. Nah, jadi orang sukses jarang lahir dari kenyamanan. Banyak yang mulai dari bawah, gaji pas-pasan, tapi mereka punya kesabaran, disiplin, dan mindset berkembang. Ingat, uang itu alat, bukan tujuan. Kalau kita bisa ngatur dengan bijak, uang kecil pun bisa jadi besar. Tetapi, kalau nggak bisa ngatur, uang besar pun bisa habis dalam sekejap. Jadi, kuncinya disiplin, mindset bertumbuh, dan percaya bahwa setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan menuju kesuksesan esok. Buat kamu yang sekarang gajinya UMR, jangan minder. Justru ini kesempatan belajar ngatur uang sejak awal. Mulai dari disiplin kecil, mindset yang benar, dan keberanian buat berkembang. Ingat, sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Mulailah dengan apa yang kamu punya hari ini, dan percayalah, kamu bisa jadi lebih besar dari angka gajimu. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu di berikutnya, di video berikutnya.